Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 234111103 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan pasar mata kuliah matematika bisnis. Pengertian dari keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut dengan keseimbangan harga. Fungsi dari keseimbangan pasar yang pertama yaitu membantu penjual untuk menentukan penawaran. Yang kedua, memberi stimulus pada pengusaha untuk berinovasi karena perubahan permintaan. Yang ketiga, membantu produsen menentukan jenis barang yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu proses keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai investasi guna menjaga kestabilan setiap harga. Dan yang selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar dibagi menjadi dua, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta derajat faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Dan fungsi penawaran lebih fokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Dan ada juga nih kurva harga keseimbangan dengan gambar sebagai berikut. Keterangannya, D adalah kurva permintaan, S adalah kurva penawaran, E adalah titik keseimbangan, P adalah harga barang, dan Q adalah kuantitas barang. Rumus harga keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PS sama dengan PD. Keterangan, QD menunjukkan kuantitas permintaan, QS merupakan kuantitas penawaran, PS merupakan harga penawaran, PD merupakan harga permintaan. Dan contohnya yaitu, diketahui persamaan fungsi permintaan produk A adalah sebagai berikut. QD sama dengan 100 dikurang 5Pi. Sementara fungsi penawaran produk A adalah sebagai berikut. QS sama dengan min 50 plus 10P. P merupakan fungsi harga keseimbangan. Maka berapakah harga keseimbangannya? Dijawab, QD sama dengan QS itu adalah rumusnya dan dimasukkan ke dalam persamaan yang ada di soal akan menjadi 100 dikurang 5P sama dengan min 50 ditambah 10P. 15P sama dengan min 150. P sama dengan min 150 per min 15. P sama dengan 10. Selanjutnya, masukkan nilai P sama dengan 10 ke dalam persamaan tadi.
QD sama dengan 100 dikurang 5 dikali 10 sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. QS sama dengan min 50 ditambah 10 dikali 10 sama dengan min 50 plus 100 sama dengan 50. Sehingga ditemukan bahwa nilai harga keseimbangan adalah Rp10 per produk dan jumlah keseimbangan sebanyak 50 unit. Itulah video presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.